yang aku rasain adalah mencintai manusia itu nggak boleh berlebihan, karena pasti akan pergi. Jadi aku tuh sama kakakku yang perempuan tuh secinta itu, sesayang itu. Jadi pas beliau nggak ada, itu benar-benar ngerasa kehilangannya tuh wow banget. Sahabat-sahabat semuanya, tepuk tangan dulu buat Kak Igun dan artikel terakhirnya dari Manja. Bapak Ibu? Enggak lah. Enggak dong. Iya, Kak Igun tuh teman-teman semuanya baru terbang loh dari Jogja setengah 11 ngejar untuk ketemu sama kita dan alhamdulillah hadir di sini. Atur nuhun Kak. Kalau aku, apa yang aku lakukan tadi dari Jogja, aku landing langsung ke sini, ini yang aku namain komitmen. Jadi sama saja kita menjalankan sholat, beribadah juga harus berkomitmen. Kalau kita sudah, karena setiap ngomong ditepukin ini. Jadi saya ini baru tahun ini saya kembali berkomitmen kepada Allah. Kalau Bapak Ibu pernah dengar ada istilah Islam KTP, yaitu saya. Saya Islam KTP cukup lama. Saya nggak pernah ke sholat Jumat cukup lama. Tapi sepulang saya umroh di Januari tahun ini, dan saya meminta sesuatu sama Allah. Kalau dulu saya minta sama Allah sekenanya aja, karena saya punya prinsip nggak minta juga dapat. Tapi karena terbukti ya, jadi mega bintang, semua orang ketemu foto, ngefans sama saya, programnya jalan. Tapi setelah saya sadari, di balik semua itu nggak ada timbal balik antara saya sama Allah. Di umroh Januari itu, saya doa sangat spesifik. Bocorin dulu. Boleh, saya berdoa, ya Allah, saya mau beli tanah 350 meter di depan butik saya mau bangun. Teketek. Hanya minta. Pulang dari umroh, gak ada 1 minggu, Allah jawab, tanah itu kembali. Masya Allah. Dengan caranya Allah. Dari situ, saya baru sadar gitu bahwa, oh kalau mau minta ya sama Allah, bukan sama manusia. Nah setelah umroh itu tuh, alhamdulillah bisa kembali punya kekhawatiran apabila tidak melakukan sholat, tidak melakukan semua kebaikan-kebaikan yang memang sudah Allah titipkan, gitu kan. Jadi ya berawal dari situ. Lalu saya berangkat ke Dubai. Di Dubai saya bilang, mau haji ah. Aku bilang itu aku mau haji. Aku teleponnya hari Sabtu, hari Senin aku udah DP. Jadi semudah itu Allah kasih. Dan udah DP belum tentu bisa haji loh Pak. Iya, tapi pokoknya Allah kasih kemudahan. Sebelum saya pamitan nangis-nangis, itu visa udah ada di tangan. Masya Allah. Saya tanya ke Ruben, karena Ruben kebetulan mau umroh juga. Wendy juga mau umroh. Ben, visa lo udah keluar belum? Belum. Wendy, visa lo udah keluar belum? Belum. Dia nanya aku lagi, visa lo udah keluar belum? Belum. Padahal visa udah ada. Maksudnya, aku nggak mau mengecilkan hati teman-teman aku gitu. Walaupun visa aku udah keluar, tapi aku bilang aja, aku belum keluar gitu. Jadi begitu sangat mahal. Mungkin banyak di sini Bapak Ibu yang hartanya bermiliar-miliar, tapi hilang 1.000, ikhlas nggak? Pasti nanya dong, kemana nih duitku hilang 1.000? Contohnya seperti itu. Tapi kalau kita ikhlas sama Allah, apa yang sudah kita punya, saya tuh menganggap apa yang kita punya Allah kasih pinjam pakai good, oh udah pakai ya udah. Jadi kalau misal mau hilang, mau nggak ada lagi ya nggak ada masalah. Itu mindset ada haji atau sebelum haji udah punya mindset kayak begitu? Sebenarnya itu memang aku banget sih. Jadi semenjak aku kehilangan kakak aku 5 tahun yang lalu, bahwa yang aku rasain adalah mencintai manusia itu nggak boleh berlebihan, karena pasti akan pergi. Jadi aku tuh sama kakakku yang perempuan tuh secinta itu, sesayang itu. Jadi pas beliau nggak ada, itu benar-benar ngerasa kehilangannya tuh wow banget.
Jadi makanya sekarang ini berusaha, kalau senang jangan terlalu senang, kalau sedih jangan terlalu sedih, mencintai seseorang gak usah terlalu cinta, karena memang semuanya juga jadi gak ada yang sempurna, gak ada yang abadi, gak ada yang sempurna. Jadi ya menyikapinya semuanya biasa-biasa aja. Karena semuanya Allah pinjamkan sama kita. Kak Igun mau bertanya, dari untuk nggak sholat nggak di awal waktu aja kayaknya you got guilty feeling gitu. Iya, panik, guilty feeling, panik. Terus udah gitu aku tuh punya kekurangan, pengennya sholat di tempat yang bagus. Jadi kalau aku punya jalur dari butik aku di Cipete, aku syuting di Trans TV, itu mau pilih sholatnya mau di mana? Apakah kalau ada waktu aku sholat di salah satu masjid yang memang aku suka, yang dingin, karpetnya membel, jangan sejadahnya nggak bau kaki. Jadi memang ya setiap orang pasti punya punya cara ya bagaimana untuk bisa mengucap syukur sama Allah gitu kan. Karena kalau aku tuh benar-benar harus prepare. Jadi makanya kemana-mana tuh bawa sejadah. Cuman yang paling susah adalah menjaga wudhu. Karena kalau mama itu kan ganas ya. Jadi masih ada wudhu, Igun, gelepok, kepegang, batal gitu kan. Jadi pernah aku ngisi sharing gini di salah satu kajian rutin, baru masuk masjid, kita rencananya mau jaga wudhu, baru masuk masjid udah digelepok. Gitu kan, tapi ya balik lagi, setiap orang kan memang mungkin punya rasa kagum yang nggak bisa dibendung gitu. Dan itu adalah rasa kagum, rasa rindu juga. Iya soalnya sosok yang jauh. Iya, aku soalnya nggak mau jadi kayak kagetan gitu misalnya ketemu. Maaf kayaknya. Jadi aku karena mungkin orangnya terlalu modern kali ya. Jadi Terlalu modern. Iya terlalu modern. Jadi aku nggak enak gitu kalau di situasi. Oh iya, berarti kenapa lo gue nggak mau salaman sama gue gitu kan? Ya, Gitu. butuh aja lagi. Tepuk tangan jangan males. Juga gimana caranya untuk mencari dana mengajak. Jadi aku kalau ngajak teman-teman aku bilang, ayo ikut gua ke surga. Gak mungkin nanti kalau gua di surga, lo di neraka, gua mau jemput lo juga susah. Jadi kalau misalnya gua kasih proposal atau kasih ajakan, ikut. Ntar lo nyesel. Gitu. Iya. Jadi alhamdulillah yang tadinya punya rumah tafis kita bangun jadi 4 lantai. Nah sekarang kita juga lagi membangun masjidnya. Masjidnya alhamdulillah akhirnya punya kebanggaan bisa memberikan tanah wakaf 450 meter. Alhamdulillah, Masya Allah. Kak Igun, Ya. banyak yang Kak Igun geser. Dulu suka banget makan makanan enak, makan makanan mahal. Ya. Sekarang, ngapain gue gitu-gituan? Saya baca. Ya. Ngapain gue gitu-gituan? Mendingan juga dibahas. Sombongan, tapi insya Allah pulang dari sini ibu-ibu bapak-bapak bisa lakuin. Jadi saya setiap hari itu melakukan sedekah subuh. Sebelum orang, jadi setelah warga keluar dari masjid sholat subuh, mereka ambil makanan di depan rumah aku. Jadi ada 100 porsi makanan. Jadi setiap pagi aku taruh 100 porsi depan rumah, sama 100 porsi aku kirim ke rumah tafis. Jadi kalau aku punya tanggungan seminggu 10 juta, jadi harusnya aku makannya juga nggak boleh mewah-mewah. Karena aku punya tanggungan yang lain. Gitu. Jadi bayangin kalau kita sehari itu kan 2 juta. Kalau kita makan 2 juta untuk perut sendiri, itu 2 juta untuk bisa 100 orang. Dan di situ kita doain, mereka ngambil makanannya senyum, yang ibu-ibu waktunya nggak ada buat masak, meringankan bebannya mereka, gitu kan. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, ayo kita mulai sedekah subuh dari sekarang. Mungkin mulainya nggak usah 100, dari 5, dari 10, lama-lama sedekah itu nagih ya. Sedekah itu nagih. Dan uang buat sedekahnya jadi ada. Iya, jadi ya gitu. Jadi apalagi semenjak saya ketemu Ustadz Fatih di hajian, jadi semenjak saya kenal Ustadz Fatih, jadi pengen ngerasa aku pengen jadi orang yang kaya raya tapi di jalan Allah. Allahu Akbar. Jadi bukan buat sendiri lagi. Yes. Audio Jungle.